Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan kita tetap kuat, dan kita tetap belajar terus membangun hati kita benar, suci di hadapan Tuhan. Karena itulah kunci kebahagiaan kita, kunci masa depan kita, kunci kesehatan kita ketika kita belajar bisa menjaga hati kita. Kita akan membaca sebuah ayat dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kita melihat orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi sebaliknya orang berdosa tentu tidak diperkenan oleh Tuhan. Orang-orang ini ditugaskan untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah. Jadi kita melihat ketika kita diperkenan oleh Tuhan, ada dampak yang luar biasa. Kita tahu, sama-sama mengetahui bahwa ketika Kain dan Habel contohnya, ya, dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Kita ingat ketika Yesus mau dibaptis, keluar dari air, ada suara berkata, "Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan." Dan kita melihat betapa pentingnya hidup kita mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Pengkhotbah berkata bahwa orang yang diperkenan Tuhan akan diberikan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Bahkan orang-orang berdosa menimbun, menghimpun kekayaan, dan itu akan diberikan, diberkati kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberi hikmat oleh Tuhan dalam segala hal. Sehingga dalam setiap keputusan dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan. Sama seperti Yusuf, Yesus kita lihat Bapa di surga menyertai dia. Jadi Tuhan sendiri akan memberi keberhasilan dan kemenangan. Kata kenan atau berkenan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya merasa setuju, merasa suka, mengizinkan dengan segala senang hati. Ketika kita diperkenan dengan Tuhan, Tuhan merasa setuju dengan kita, merasa senang. Dia mengizinkan dengan segala senang hati. Kita bisa sepakat, Tuhan bisa sepakat dengan kita ketika kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu penting sekali kita harus hati-hati dengan hati kita. Kita harus mengawasi hati kita. Dan kita menyesuaikan hati kita dengan standarnya Tuhan. Kita lihat Habel dan Kain misalnya. Jadi Kain ditolak, Habel diterima. Kenapa? Habel diperkenan. Jadi kalau kita lihat bahwa korban dan doa kita berkenan kepada Tuhan itu hanya kalau pribadi orang itu berkenan kepadanya. Penerimaan korban persembahan Habel membuktikan bahwa pribadi Habel lebih dulu diterima oleh Tuhan. Jadi bukan persembahannya, tapi pribadinya. Karena itu melalui korban persembahannya, dia memperoleh kesaksian, kata Alkitab, bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Kain juga diberitahukan bahwa korban persembahannya akan diindahkan Tuhan bila hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 5, 6, 7 kita tahu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi jauh sebelum persembahannya ditolak. Kalau kita lihat di sini bahwa memang persembahan itu bicara tentang pribadi kita. Pribadinya yang ditolak, akhirnya persembahannya juga ikut ditolak. Karena persembahan adalah wujud hati. Karena itu saya suka berkata bahwa persembahan kita bisa menunjukkan hati kita.
Jadi salah ya pemahaman kita kalau kita berpikir bahwa Tuhan bisa dibujuk dengan uang persembahan seseorang. Kalau dia mempersembahkan A, B, C, D dengan upacara yang baik. Ingat saudara, saudara memberi, Tuhan lihat hati. Karena itu dasar pemberian kita harus hati. Dan kita bisa ditolak atau diterima. Pelayanan kita bisa kelihatan bagus, tapi kalau hati kita nggak bagus, dasarnya pelayanan kita didasari oleh hati yang marah, hati yang nggak bagus, hati yang penuh kebencian, hati yang memberontak, hati yang iri, dengki, ya otomatis pelayanan kita sebagus apapun pasti ditolak. Jadi perintah Tuhan adalah sebaliknya. Persembahan kita, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan hanya bila orang itu yang adalah hatinya juga berkenan kepadanya. Makanya Tuhan ngomong, kalau ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, hati kita ada sesuatu, taruh dulu persembahan. Karena nggak ada gunanya persembahan kita, ibadah kita, pelayanan kita. Beresin dulu. Kalau zaman sekarang memang agak sulit kita, karena orang sekarang suka melayani panggung. Dasar pelayanannya, hidupnya mau kacau, ya, mau babak belur, yang penting dia punya skill. Itu kacaunya pelayanan di akhir zaman. Nah, jadi saudara harus mengerti ini, bahwa Tuhan ingin hati kita adalah hati yang berkenan kepadanya. Daud berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-Mu kepadaku. Kata berkenan, saudaraku, dalam kata Ibrani, dia menggunakan kata pitresna, eudokosen. Jadi penggunaan kata berkenan artinya bagaimana kita memperhatikan bukan hanya penampilan kita. Hosea 8 ayat 13 berkata, mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Jadi disinilah Bapak Ibu betapa pentingnya untuk kita bisa memahami, memiliki hati yang harus kita kontrol, kita manage betul-betul. Karena hati kita itu mudah sekali terpengaruh. Makanya dikatakan hati kita penipu. Dia lebih licik dari segala yang licik. Hati yang membatu siapa yang tahu? Kita sendiri terkadang kita pikir kita benar, ternyata kita nggak benar. Karena itu kita harus selalu belajar seperti Daud, selidiki aku Tuhan. Cobai aku Tuhan, lihat aku. Apakah nih hatiku udah benar? Kalau ada hal yang keliru, tolong tunjukkan Tuhan. Karena kita nggak mengetahui. Karena itu kita perlu terbuka selalu kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus. Seperti Daud, dia mau dikoreksi, dia mau ditegur. Beda dengan orang sekarang. Daud raja loh saudaraku, tapi dia mau ditegur. Dia mau terbuka, dia mau jujur dengan keadaannya. Saya berdoa biar kiranya kita mau belajar memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan dasarnya adalah hati kita yang coba menyenangkan Tuhan. Bukan hanya perbuatan penampilan kita, tapi hati kita jauh di dalam busuk, tidak benar. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Karena itu marilah kita persembahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita seluruhnya untuk dikendalikan dan dikuasai oleh Tuhan. Ingat, kepada orang yang berkenan, Tuhan akan memberi sukacita, memberi hikmat, pengetahuan, kesukaan. Ketika engkau jadi orang benar, Tuhan pakai orang-orang berdosa itu justru untuk mengalirkan berkat yang mereka cari, untuk memberkati saudara, memberkati pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, milikilah hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Jamah sentuh hati kami. Roh Kudus selalu lihat, tilik hati kami. Tunjukkan kepada kami hal-hal yang gak benar di hadapan-Mu. Sehingga kami bisa mengakuinya. Sehingga hati kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah hati yang sukacita selalu. Hati yang murni, kudus, dan suci. Sehingga mempengaruhi jiwa, kesehatan tubuh kami. Bahkan masa depan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami terima kemurahan-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.